mantan Wakapolri Komjen Puran. Ugroseno mendadak ikut-ikutan nyinyir soal isu ijazah Presiden Jokowi. Tragisnya, ia mengulang hoaks murahan yang sudah basi dipopulerkan oleh Roy Suryo dan gerombolan otak udang lainnya. Di video ini, narasi ngawur itu dibongkar tuntas. Dari modus fitnah berjubah kritik, jebakan logika kampungan, sampai bagaimana fitnah ini telah menjelma jadi pembunuhan karakter yang sistematis. Karena membela diri dari fitnah itu bukan kriminalisasi, tapi hak hukum dan moral warga negara. Tonton sampai habis dan lihat bagaimana demokrasi kita nyaris tenggelam karena kebohongan yang dibiarkan jadi komoditas politik. Seorang mantan Wakapolri, Komisaris Jenderal Purn Ugroseno, yang seharusnya paham betul konsekuensi dari penyebaran kabar palsu dan pentingnya integritas hukum, malah ikut-ikutan menjadi corong dari propaganda kelas teri tentang ijazah Presiden Jokowi. Bukan menertibkan kegaduhan, justru menambah minyak ke api yang dinyalakan oleh para penghasut yang tak pernah puas melihat negeri ini tenang. Luar biasa. Kalau begini wajah pensiunan petinggi Polri, kita memang patut cemas. Bukan pada Jokowi, tapi pada warisan logika hukum yang tampaknya gagal ditanamkan kepada mereka yang pernah duduk di kursi tinggi aparat penegak hukum. Mari kita telaah secara jernih tapi tajam. Tuduhan yang dilemparkan Ugroseno bahwa Jokowi telah melakukan kriminalisasi terhadap aktivis yang mempertanyakan ijazahnya bukan hanya sesat pikir, tapi juga menunjukkan betapa ia sudah larut dalam arus disinformasi murahan. Ia tampaknya tak sadar atau pura-pura tak sadar bahwa narasi soal ijazah Jokowi bukan lagi sekadar pertanyaan polos warga, tapi sudah menjelma menjadi kampanye kebencian berjemaah. Kampanye yang menjijikkan karena disusun bukan dengan argumen, tapi dengan fitnah, insinuasi, dan kebohongan sistematis. Dan sayangnya, Ugroseno, mantan jenderal polisi, malah ikut mengamini semua itu tanpa mengajukan satupun argumen sahih yang berbasis hukum. Pertanyaannya sederhana, sejak kapan membela diri dari fitnah murahan dianggap sebagai kriminalisasi? Di negara hukum manapun, hak membela diri adalah hak paling mendasar seorang warga negara. Apalagi bila ia diserang dengan narasi-narasi tidak berdasar yang mengarah pada pembunuhan karakter. Dan dalam konteks ini Jokowi bukan bertindak sebagai penguasa otoriter yang membungkam kritik, melainkan sebagai korban dari gerakan sistematis yang ingin menanggalkan martabatnya, bahkan setelah ia tak lagi menjabat presiden. Ini bukan kritik, ini persekusi dalam balutan narasi dusta yang dibungkus sebagai kebebasan berpendapat. Ugroseno harusnya tahu bahwa laporan terhadap pihak-pihak yang menyebar hoaks tentang ijazah itu bukan langkah politik, melainkan prosedur hukum biasa, respon wajar dari siapapun yang merasa dirugikan oleh fitnah. Bahkan kalau orang biasa dilaporkan karena pencemaran nama baik, polisi pasti proses. Masa seorang presiden tak boleh melakukan hal yang sama untuk mempertahankan kehormatannya? Atau karena Jokowi bukan bagian dari lingkaran elit lama, maka hak konstitusionalnya tak berlaku? Yang lebih menggelikan, Ugroseno ini seolah-olah tidak menyadari bahwa tuduhan terhadap Jokowi soal ijazah sudah berkali-kali dibantah, diverifikasi, bahkan diperjelas oleh institusi resmi. Tapi entah mengapa, para pengusung teori konspirasi tetap menolak kenyataan. Mereka lebih memilih percaya pada editan PDF, narasi Roy Suryo, dan spekulasi dari para buzzer-buzzer nostalgia yang hidup dari masa lalu. Dan kini mereka menemukan panggung baru melalui komentar sembrono dari seorang jenderal purnawirawan yang mestinya jadi teladan, bukan justru memalukan institusi tempat ia dulu mengabdi. Apa yang sesungguhnya terjadi, ini bukan sekadar soal ijazah. Ini adalah upaya kolektif dari kelompok sakit hati yang tak bisa menerima kenyataan bahwa Jokowi, seorang dari bawah, tanpa backing elit militer atau partai borjuis, bisa menembus puncak kekuasaan. Maka dicari celah. Diciptakanlah isu ijazah, lalu digoreng, diputar, diviralkan, dan dijadikan alat untuk menggerogoti kredibilitasnya. Ini bukan kritik intelektual. Ini fitnah berjamaah yang dibungkus dalam jargon demokrasi. Dan kini sayangnya seorang mantan jenderal malah ikut-ikutan mengafirmasi propaganda murahan itu. Ugroseno tampaknya tak sadar bahwa ketika ia menyerang Jokowi atas nama keprihatinan demokrasi, ia sebenarnya sedang menginjak-injak logika demokrasi itu sendiri. Karena demokrasi bukan tempat untuk menyemai fitnah dan kebencian. Demokrasi tidak tumbuh subur di atas tanah yang diracuni hoax dan dibajak oleh mereka yang gagal move on dari sejarah politik masa lalu. Kalau Ugroseno mau bersikap jantan dan intelektual, mestinya ia dudukkan masalah ini dengan jernih.
bahwa membela diri dari fitnah bukan kriminalisasi, bahwa menunjukkan ketegasan terhadap hoax bukan pembungkaman, dan bahwa menjaga kehormatan pribadi dari serangan keji adalah hak, bukan pelanggaran. Tapi sayangnya, ia memilih jalan sensasi. Entah demi panggung, entah demi popularitas dadakan dari kelompok pembenci Jokowi yang selalu mencari pahlawan baru untuk menyuarakan dendam lama mereka. Dan ini yang menyedihkan. Publik kita semakin sulit membedakan antara kritik yang beradab dan tuduhan yang brutal. Kita makin terbiasa dengan narasi yang menyerang, bukan mengkritik. Kita lebih mudah percaya pada teriakan kriminalisasi ketimbang bertanya, siapa yang sebenarnya memulai fitnah ini? Dalam situasi seperti itu, suara-suara waras seperti channel ini harus berdiri tegas. Menolak tunduk pada tekanan kebohongan berjubah kebebasan. Jadi Pak Ugroseno, jika Anda merasa sedang memperjuangkan keadilan, maka izinkan kami bertanya. Keadilan yang Anda perjuangkan itu berpijak pada fakta, atau hanya pada narasi yang Anda yakini karena terlalu sering diulang oleh buzzer politik? Karena kalau memang itu argumennya, maka Anda bukan sedang membela kebenaran. Anda sedang menari di atas panggung kebencian yang dibangun oleh mereka yang tak sanggup menerima kenyataan sejarah. Demokrasi memang memberi ruang untuk bicara, tapi bukan untuk menyebar fitnah. Demokrasi adalah panggung untuk adu gagasan, bukan adu kebencian. Dan ketika kritik kehilangan akarnya dalam etika dan fakta, maka ia bukan lagi kritik. Ia berubah jadi senjata picik dari para pengecut yang bersembunyi di balik kebebasan berekspresi. Dan jika itu yang Anda bela, Pak Jenderal, maka sungguh Anda telah mempermalukan sejarah kepolisian dan mempermalukan diri sendiri. Yang paling memprihatinkan dari semua ini adalah mengapa seseorang seperti Ugroseno yang pernah berada di pucuk komando aparat penegak hukum bisa sedemikian mudah terjebak dalam narasi busuk ala Roy Suryo dan rekan-rekan? Apakah beliau tidak tahu atau pura-pura tidak tahu bahwa narasi ijazah palsu ini sudah lama ditolak oleh fakta, dibantah oleh data, dan bahkan diledek oleh akal sehat? Atau jangan-jangan ini memang bagian dari upaya sistematis untuk mencuci otak publik agar kebohongan lama terasa seperti kebenaran baru? Karena kalau kita bicara soal motif, jelas ini bukan soal transparansi. Ini bukan soal keinginan mulia menegakkan demokrasi. Ini soal obsesi menjatuhkan seseorang yang telah membuktikan diri sebagai presiden paling bekerja, tapi bukan dari lingkaran elit yang mereka inginkan. Jokowi menjadi ancaman karena keberhasilannya mengubah pola lama politik transaksional. Maka dibangunlah narasi penggembosan dari segala arah. Salah satunya soal ijazah. Konyol? Ya, tapi itulah senjata pamungkas mereka ketika semua jalan hukum dan akal sehat tertutup. Dan ketika seorang mantan Wakapolri ikut menyuarakan kebohongan ini, maka itu bukan hanya soal reputasi pribadi, tapi menyentuh kredibilitas institusi. Bayangkan, mantan pejabat tertinggi di kepolisian yang mestinya jadi duta nalar sehat dan hukum yang berdiri tegak, malah merelakan dirinya jadi juru bicara kelompok frustrasi politik. Bukannya memperkuat kepercayaan publik terhadap Polri, malah menurunkan marwah lembaga yang dulu ia bela dengan pangkat dan wewenang. Apa ini bentuk nostalgia kekuasaan? Atau trauma pribadi terhadap era baru yang tidak lagi mengistimewakan orang dalam? Lalu, di mana letak kriminalisasi yang dimaksud? Mari kita kupas tanpa basa-basi. Aktivis atau siapapun yang menyebar hoaks, mengarang fakta, dan menebar keraguan tanpa bukti sahih, bukan sedang menyampaikan kritik. Mereka sedang melanggar hukum. Mereka melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan prinsip moral dasar tentang kebenaran. Dan jika dilaporkan, lalu diproses secara hukum oleh aparat negara, maka itu bukan kriminalisasi. Itu adalah jalannya hukum yang normal. Bahkan sangat telat kalau melihat seberapa lama Jokowi diam dan menahan diri sebelum akhirnya memutuskan untuk menempuh jalur hukum. Apa Ugroseno lupa bahwa penegakan hukum tidak melihat siapa yang melapor dan siapa yang dilaporkan? Apakah ketika rakyat biasa melapor soal pencemaran nama baik, itu disebut tindakan demokratis? Tapi ketika seorang presiden membela diri, itu disebut otoriter? Apa logika yang digunakan? Atau memang ini tentang siapa yang bicara, bukan apa yang dibicarakan? Masalah sebenarnya bukan pada Jokowi. Masalah sebenarnya ada pada elit-elit tua yang belum bisa berdamai dengan perubahan. Yang dulu merasa punya kontrol penuh atas arah negeri ini, lalu terguncang ketika rakyat memilih pemimpin dari luar lingkaran mereka. Jokowi adalah simbol pembalikan peta kekuasaan lama. Dan simbol ini harus dipecah, dihancurkan, diremehkan, bahkan kalau perlu dihina sampai ke ranah akademik.
maka dibuatlah tuduhan ijazah palsu. Tapi ada yang mereka lupakan, rakyat tidak sebodoh itu. Publik tahu membedakan mana kritik, mana kebencian, mana gugatan logis, mana fitnah emosional. Dan publik sekarang tidak bisa lagi dimobilisasi dengan teori konspirasi semurah itu. Karena mereka sudah melihat hasil kerja, bukan cuma mendengar propaganda. Mereka melihat jalan tol, melihat bandara, melihat hilirisasi, melihat pengendalian pandemi, dan melihat wajah Indonesia yang berubah secara nyata. Mereka tidak peduli Jokowi lulus dari mana, tapi mereka tahu dia membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Dan kalau benar ada upaya untuk meragukan hal itu dengan membawa-bawa ijazah, maka itu bukan hanya bentuk penghinaan terhadap Jokowi, tapi terhadap kecerdasan kolektif bangsa ini. Dan ketika seorang purnawirawan jenderal ikut menyuburkan narasi itu, maka kita patut bertanya, apa sebenarnya yang sedang ia bela? Bangsa ini atau egonya sendiri yang belum selesai dengan masa lalu? Sungguh menyedihkan ketika fitnah dipromosikan sebagai kritik dan pembelaan dijual sebagai kriminalisasi. Lebih menyedihkan lagi ketika orang-orang yang seharusnya jadi pilar kewarasan malah ikut larut dalam kekacauan logika publik. Kita tidak bisa diam. Kita tidak boleh membiarkan kebohongan berulang kali diucapkan sampai terdengar seperti kebenaran. Demokrasi harus diselamatkan dari para pemfitnah berjubah aktivis. Dan terakhir, kepada seluruh publik yang masih punya hati dan akal, demokrasi bukanlah tempat tumbuhnya kebebasan tanpa batas. Demokrasi bukan zona bebas fitnah. Demokrasi adalah ruang bertarungnya ide dan argumen, bukan racun kebencian dan pengulangan dusta. Jika demokrasi terus dimanfaatkan oleh mereka yang tidak tahu malu menyebar hoax, maka sesungguhnya mereka bukan sedang membela demokrasi, tapi sedang menyiapkan kuburnya sendiri. Jokowi bukan penguasa represif. Ia korban dari kebencian kolektif yang diorganisir dengan baik, dibiayai dengan agenda, dan dipropagandakan oleh para pensiunan yang kehilangan arah. Dan kita tidak akan diam, kita tidak akan tunduk. Karena kalau kita diam, hari ini Jokowi yang jadi sasaran. Besok, siapapun bisa. Presiden terpilih berikutnya pun akan bernasib sama jika tidak tunduk pada selera dan standar ganda kelompok yang merasa memiliki hak istimewa atas tafsir demokrasi. Hari ini mereka mempertanyakan ijazah Jokowi. Besok mereka bisa mempertanyakan kewarasan Anda hanya karena Anda memilih jalan yang berbeda. Mereka tidak sedang memperjuangkan kebenaran. Mereka sedang mempertahankan privilege lama yang mulai runtuh. Dan inilah bentuk terburuk dari hipokrisi politik. Menjual demokrasi tapi membenci hasilnya saat tidak sesuai keinginan mereka. Mari kita jujur, narasi soal kriminalisasi ini hanyalah bungkus palsu dari dendam politik yang tak pernah selesai. Dan Ugroseno dengan segala pangkat, pengalaman, dan akses terhadap informasi tentu tahu itu. Jadi ketika ia memilih untuk mengamini kebohongan ini, maka itu bukan keluguan. Itu pilihan sadar untuk berpihak pada absurditas. Dan yang lebih memalukan lagi, ia memposisikan diri seolah sedang membela rakyat, padahal yang ia bela adalah ilusi kebesaran masa lalu yang tak lagi relevan. Sekarang mari kita telanjangi satu persatu absurditas logika yang mereka bangun. Kalau Jokowi benar punya ijazah palsu, mengapa sampai hari ini pihak kampus bersaksi dan memberikan data otentik? Kalau ini konspirasi besar, kenapa tak satu pun pengadilan mengabulkan gugatan mereka yang mempertanyakan keaslian ijazah itu? Dan kalau memang ini adalah pembungkaman, kenapa para penyebar fitnah itu masih bebas mencuit di media sosial setiap hari? Yang sedang terjadi bukan kriminalisasi, melainkan konsekuensi. Konsekuensi dari menyebar hoax, dari mencemarkan nama baik, dari mengabaikan tanggung jawab etis dalam berbicara di ruang publik. Jangan salahkan hukum jika Anda main fitnah, lalu digugat. Jangan salahkan negara jika Anda main tuduh, lalu diminta bukti. Inilah negara hukum. Dan semua orang, termasuk presiden, punya hak yang sama untuk menuntut keadilan ketika difitnah. Yang dilakukan Jokowi adalah bentuk perlawanan bermartabat. Ia tidak menggunakan aparat untuk menangkap. Ia tidak memakai kekuasaan untuk membungkam. Ia menggunakan jalur hukum sebagaimana mestinya. Itu bukan otoritarianisme. Itu bukan represi. Itu adalah bukti bahwa bahkan presiden sekalipun harus bertarung di dalam sistem hukum, bukan di panggung opini murahan. Lucunya, mereka yang dulu memuja-muja supremasi hukum, kini berubah jadi peratap demokrasi hanya karena giliran mereka yang diperiksa. Dulu mereka teriak, jangan bawa-bawa emosi, bawa ke pengadilan. Tapi giliran dilaporkan ke pengadilan, mereka teriak, ini kriminalisasi. Jadi mana yang benar? Hukum hanya sah kalau tidak menyentuh mereka. Kalau begitu kita sedang bicara tentang feodalisme, bukan demokrasi.
Dan kepada Roy Suryo dan kawan-kawan, para penggagas fitnah yang tak tahu malu, satu pesan sederhana: setinggi apapun Anda memutar narasi, tidak akan pernah mengubah fakta bahwa publik sudah cerdas. Mereka bisa menilai mana kritik, mana karangan, mana pertanyaan tulus, mana manipulasi busuk. Anda bukan pahlawan demokrasi. Anda hanyalah aktor gagal yang kesulitan menerima kenyataan bahwa panggung politik Indonesia kini tak lagi bisa dikendalikan oleh elit pusat. Demokrasi bukan hanya soal kebebasan berbicara, tapi juga tanggung jawab atas apa yang dikatakan. Fitnah bukanlah ekspresi pendapat. Kebohongan bukanlah hak asasi. Dan mengkritik bukan berarti boleh menghancurkan reputasi orang seenaknya, lalu lari saat diminta pertanggungjawaban. Jadi kepada Ugroseno dan siapapun yang masih memainkan narasi konyol ini, berhentilah mempermalukan diri sendiri. Jangan memancing simpati publik dengan memainkan peran korban, padahal Anda bagian dari predator opini. Jangan mengatasnamakan rakyat jika yang Anda lakukan justru memperbodoh rakyat dengan kebohongan yang dikemas sebagai kritik. Bangsa ini sudah terlalu dewasa untuk terus dipaksa percaya bahwa fitnah adalah kebenaran yang tertunda. Dan kepada publik, jangan beri panggung kepada pemfitnah. Jangan beri ruang kepada narasi sesat yang ingin menggiring akal sehat masuk ke liang propaganda. Demokrasi harus dijaga, bukan dengan teriakan kosong, tapi dengan keberanian membela kebenaran, meski sedang tidak populer. Karena kalau kita biarkan ini jadi presiden, maka demokrasi Indonesia akan jadi rumah kaca rapuh, yang kapan saja bisa pecah, hanya karena satu kebohongan diulang-ulang oleh mereka yang mengaku penyambung lidah rakyat, padahal lidah mereka sudah dikeraskan oleh kebencian dan syahwat politik yang busuk. Dan inilah bagian yang harus kita pertegas dengan tinta tebal dan suara lantang. Fitnah yang diulang-ulang tidak akan pernah menjadi kebenaran. Meski disuarakan oleh jenderal, meski disebar oleh mantan menteri, atau dipoles oleh influencer politik bayaran, ia tetaplah fitnah. Dan membela diri dari fitnah bukanlah bentuk otoritarianisme, tapi hak konstitusional yang dilindungi hukum, yang dijamin demokrasi, dan yang wajib dihormati oleh siapapun yang mengaku beradab. Cukup sudah bangsa ini dikotori oleh agitasi politik rendahan yang menjadikan presiden sebagai tumbal dendam pribadi. Cukup sudah narasi sesat seperti ini menghina nalar publik seolah-olah rakyat Indonesia tidak punya akal, tidak bisa membedakan antara kritik tulus dan serangan licik. Dan cukup sudah para pensiunan yang kehilangan panggung mulai berlagak seperti nabi demokrasi, padahal mereka tak pernah benar-benar memperjuangkannya. Ugroseno bukan hanya keliru, dia telah mempermalukan jejak karirnya sendiri. Seorang jenderal, apalagi mantan wakil kepala Polri, seharusnya berdiri di atas fakta, bukan ikut menari di atas panggung fitnah. Ketika orang sekelas dia memilih ikut menggaungkan kebohongan yang sudah berkali-kali terbantahkan oleh data, hukum, dan kesaksian akademik, maka yang tercoreng bukan hanya dirinya, tapi juga citra institusi yang dulu ia bela. Itu bukan kritik. Itu pengkhianatan terhadap etika publik dan nalar hukum. Dan kita semua tahu, ini bukan soal ijazah, ini soal kuasa. Ini soal elit lama yang tidak terima ketika Jokowi, anak rakyat biasa, bukan bagian dari dinasti, bukan cucu siapa-siapa, bisa berdiri setara, bahkan lebih tinggi dari mereka yang dulu merasa punya hak waris atas kursi kekuasaan. Maka dipakailah isu ini sebagai alat tusuk politik. Disulap menjadi kampanye, dikelola menjadi kebencian berjemaah. Tapi yang mereka lupa, publik kita tidak selemah yang mereka kira. Rakyat Indonesia sudah belajar membedakan suara kritik dari teriakan kebencian. Mereka tahu bahwa orang yang benar-benar peduli pada bangsa ini tak akan menyebarkan hoaks sebagai alat untuk menghancurkan reputasi. Mereka tahu bahwa membungkam fitnah adalah bentuk tertinggi dari pembelaan terhadap martabat negara. Jadi mari kita perjelas satu hal penting. Jokowi bukan pelaku kriminalisasi. Ia korban dari kriminalisasi karakter yang dilakukan dengan metode terorganisir dan niat politis yang busuk. Dan jika ada yang masih bertanya, kenapa Jokowi tidak diam saja? Jawabannya sederhana. Diam di hadapan fitnah bukanlah kebijaksanaan, tapi pengkhianatan terhadap diri sendiri. Dan kalau presiden saja tidak boleh membela kehormatannya, lalu kepada siapa hukum ini berpihak? Kini, waktunya kita berhenti memberi oksigen pada propaganda yang menjijikan ini. Waktunya membangun kembali batas yang jelas antara kritik dengan kebohongan, antara oposisi sehat dengan agitasi licik. Demokrasi bukan rumah bordil opini. Demokrasi adalah arena pertarungan gagasan, bukan kuburan akal sehat. Demokrasi bukan tempat subur untuk fitnah berjubah kritik. Demokrasi adalah panggung untuk nalar, bukan untuk para badut politik yang gagal move on dari kekuasaan.
Sekarang kita sampai pada pertanyaan yang paling memalukan namun sangat penting. Kok bisa seorang mantan jenderal, Komjen, Purn, Ugroseno termakan mentah-mentah oleh fitnah murahan Roy Suryo dan gerombolan otak udang? Jawabannya menyakitkan, tapi harus kita katakan, jabatan tinggi tidak selalu menjamin kedalaman nalar. Pangkat bisa dibeli dengan waktu dan struktur, tapi integritas tidak bisa diwariskan. Ia lahir dari kemampuan seseorang menjaga dirinya tetap waras di tengah arus hoax dan propaganda. Roy Suryo dan kelompoknya yang selama ini hidup dari sensasi, bukan substansi, adalah simbol dari pembusukan ruang publik. Mereka bukan hanya menyebar kebohongan soal ijazah Jokowi, tapi juga menjualnya seperti dagangan basi di pasar opini. Mereka tahu itu tidak benar. Mereka tahu itu sudah dibantah berkali-kali, tapi mereka terus ulang. Karena bagi mereka, kebohongan yang viral lebih berguna daripada kebenaran yang membosankan. Dan ketika seorang jenderal seperti Ugroseno tiba-tiba menyambut narasi itu dengan kepala terbuka dan hati penuh dendam, kita tahu ada yang salah, bukan hanya pada narasinya, tapi juga pada cara berpikirnya. Ini bukan soal kecerdasan. Ini soal kemauan untuk tetap jujur pada kebenaran. Dan mungkin di titik inilah Ugroseno sayangnya telah gagal. Alih-alih menjadi pelindung nalar publik, dia justru menjadi pengeras suara bagi barisan sakit hati. Alih-alih menjaga kehormatan pensiunan perwira tinggi, dia malah terperosok dalam jebakan kelas buzzer rendahan. Padahal dengan segala bintang di pundaknya, dia seharusnya tahu lebih baik. Tapi entah karena ego, dendam, atau sekadar salah pergaulan, akhirnya dia ikut menyemarakan fitnah yang tidak punya kaki hukum dan tidak punya kepala logika. Dan inilah yang menyedihkan. Ketika orang yang pernah berada di puncak institusi hukum malah mengamini kebohongan yang paling dasar, maka sesungguhnya dia sedang merobek sendiri bendera kehormatan yang pernah ia bela. Ini lebih dari sekadar blunder. Ini adalah penghinaan terhadap warisan institusi. Fitnah ijazah Jokowi bukan lagi isu hukum. Ia sudah menjadi proyek kebencian berjamaah yang dirancang untuk merusak tatanan berpikir bangsa. Dan ketika seorang mantan jenderal ikut menari di atas panggung hoaks ini, maka itu bukan hanya kekeliruan pribadi. Itu adalah tanda bahaya bagi kedewasaan demokrasi kita. Maka kita tegaskan, membela diri dari fitnah bukan kriminalisasi. Itu adalah bentuk perlawanan paling sah dan paling bermartabat dalam sistem demokrasi. Jokowi bukan penguasa otoriter. Ia adalah korban dari pembunuhan karakter yang dijalankan dengan sistematis, sadis, dan penuh kebencian. Dan hari ini, kita tidak sedang bicara soal Jokowi saja. Kita sedang bicara tentang martabat bangsa ini. Apakah kita akan membiarkan fitnah menjadi norma? Atau kita akan berdiri melawan dengan akal sehat, logika, dan keberanian? Dan untuk mereka yang masih menjual narasi murahan ini, mari kita beri satu kalimat penutup yang keras tapi adil. Bukan Jokowi yang harus dibungkam, tapi kalian, para penyebar kebohongan berjubah kritik, yang sudah saatnya ditarik dari ruang publik karena terlalu lama hidup tanpa rasa malu. Demokrasi tidak boleh dikuasai oleh mereka yang alergi pada kebenaran. Demokrasi butuh keberanian untuk membela yang difitnah dan keberanian yang lebih besar untuk mengatakan cukup sudah. eh
maka